Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rian Aulia Zahro. Apa kabar semuanya? Semoga semua yang melihat video ini selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan belajar mengenai teorema Pitagoras. Sebelum memasuki pembahasan, akan saya sampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, memahami konsep teorema Pitagoras. Yang kedua, menyusun kembali rumus Pitagoras pada berbagai segitiga siku-siku. Yang ketiga, menentukan hipotenusa dan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Dan yang keempat, menentukan jenis segitiga dan triple Pitagoras. Mari kita mulai memasuki pembahasan dengan sedikit mengulas materi pertemuan kemarin. Apa itu teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras merupakan suatu rumusan yang bekerja khusus pada benda yang bentuknya segitiga siku-siku. Teorema Pitagoras ini nantinya akan sangat berguna bagi ilmu arsitektur, navigasi, dan lain sebagainya. Seperti apakah penggunaan teorema Pitagoras? Mari kita lanjut pembahasannya. Pada sebuah segitiga siku-siku dengan panjang seperti di gambar, terdapat sisi A, B, dan C, maka berlaku rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, seperti yang tertulis di bawah gambar segitiga. Intinya, kita dapat menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku tanpa harus mengukurnya secara langsung. Yang penting, kedua sisi lainnya sudah diketahui. Dengan catatan, sisi C merupakan sisi yang berseberangan atau berhadapan dengan sudut siku-siku, seperti yang terdapat pada gambar. Kalau seperti itu, sisi C ini dapat dipastikan merupakan sisi terpanjang yang ada di segitiga siku-siku atau dapat disebut dengan hipotenusa. Sedangkan sisi A dan sisi B adalah sudut yang menempel pada sudut siku-sikunya. Adalah sisi yang menempel pada sudut siku-sikunya. Sebenarnya, huruf-huruf pada rumus Pitagoras tidak perlu dihafalkan, karena pada intinya adalah sisi paling panjang kalau dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lainnya. Jadi, pahamilah konsepnya, bukan hurufnya saja. Dalam mempelajari teorema Pitagoras, kita perlu benar-benar paham mengenai konsep hipotenusa, supaya tidak salah dalam menggunakan rumusnya. Ingat bahwa hipotenusa adalah sisi yang terpanjang dan berseberangan dengan sudut siku-siku. Pada gambar tersebut, sudut siku-sikunya ada di sini, di L. Maka, hipotenusanya ada di sini, sisi L. Kemudian, sisi lainnya yang mengapit sudut siku-siku, kita beri nama sisi M dan N. Maka, berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui rumus Pitagorasnya adalah L kuadrat sama dengan M kuadrat plus N kuadrat. Kemudian kita memasuki contoh soal. Terdapat sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi A adalah 3 dan sisi B adalah 4. Maka berapa panjang sisi C? Kita cari dengan rumus Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dengan A adalah 3 dan B adalah 4, maka C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. C kuadrat adalah 9 tambah 16. 9 ditambah 16 adalah 25. Jadi, nilai C adalah akar dari 25 atau sama dengan 5.
Memasuki contoh soal yang kedua. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa hipotenusa atau sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku memiliki panjang 10, dengan masing-masing sisi yang mengapit sudut siku-siku adalah 6 dan X. Maka dapat ditulis menjadi 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah X kuadrat. 10 kuadrat adalah 100 dan 6 kuadrat adalah 36. Jadi 100 sama dengan 36 ditambah X kuadrat. Kemudian dituliskan lagi menjadi 100 dikurangi 36 sama dengan X kuadrat. 100 dikurangi 36 adalah 64. Jadi 64 sama dengan X kuadrat. X adalah 8. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai triple Pythagoras. Triple Pythagoras merupakan 3 bilangan yang dapat membentuk suatu segitiga siku-siku. Di sini ada jenis-jenis segitiga. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka akan membentuk segitiga siku-siku. Sedangkan jika C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka akan membentuk segitiga lancip. Dan yang terakhir, jika C kuadrat lebih dari B kuadrat ditambah A kuadrat, maka akan membentuk segitiga tumpul. Langsung memasuki contoh soal. Apakah kelompok 3 bilangan dari 3, 4, 5 merupakan triple Pythagoras? Dari angka 3, 4, 5 diketahui 5 adalah sisi yang paling panjang. Maka 5 dianggap sebagai C. Sehingga C kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Atau sama dengan 25. Kemudian jika A adalah 3 dan B adalah 4, maka A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Atau 3 kuadrat adalah 9 dan 4 kuadrat adalah 16. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 25. Di sini terlihat nilai C kuadrat sama dengan jumlah dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka disimpulkan bahwa 3 bilangan tersebut adalah triple Pythagoras dan dapat membentuk segitiga siku-siku. Untuk contoh soal yang kedua, apakah kelompok bilangan 10, 12, 14 merupakan triple Pythagoras? Di sini angka 14 merupakan sisi terpanjang, maka dituliskan C sama dengan 14. Atau C kuadrat sama dengan 14 kuadrat. 14 kuadrat adalah 196. Kemudian untuk A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100 dan 12 kuadrat adalah 144. Maka jika dijumlahkan menjadi 244. Di sini dapat terlihat ya, dari C kuadrat dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, jumlahnya tidak sama. Dengan C kuadrat itu lebih kecil daripada A kuadrat plus B kuadrat. Maka angka 10, 12, dan 14 ini bukan merupakan triple Pythagoras. Dan juga dapat membentuk segitiga lancip, bukan segitiga siku-siku. Karena C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian untuk terakhir ada tugas ini. Terdapat 2 soal untuk kalian kerjakan secara mandiri. Kemudian jika ada yang ditanyakan, silahkan melalui kolom komentar. Materi pertemuan kali ini saya cukupkan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan letakkan di kolom komentar. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.